Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Onel Pancing. Kali ini kita mau bikin resep umpan buat mancing galapung lagi. Umpan putih, nggak terlalu mahal tapi lumayan gacor juga sih kalau buat di empang. Kita coba aja ya, satu-satu kita bahas buat cara bikin umpannya. Mudah-mudahan ini cocok juga di pemancingan dekat kalian ya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah megang umpan ya. Ada beberapa umpan yang mau saya garap jadi satu. Mudah-mudahan ini cocok juga buat di empang di sekitar lingkungan kalian, di mana tempat kalian mancing. Tapi saya biasa pakai umpan ini buat galapung, semi galatama. Ini bagus banget buat ikan mas, umpan putih. Harganya juga nggak terlalu mahal. Kita coba ini aja ya, satu-satu ya. Oke. Yang pertama kita ada susu Denko ya. Ini susu Denko. Saya selalu pakai susu Denko karena bagus buat ini, buat umpan ya. Selain amisnya pas, ini juga proteinnya tinggi. Lalu kemudian ada Raja Udang. Raja Udang ini saya pakai biasanya buat campuran pengeras ya. Buat campuran pengeras. Harganya juga relatif murah. Kemudian lagi saya pakai santan ya, tepung santan sasa. Kenapa saya suka pakai yang tepung, bukan pakai yang cair? Karena teksturnya lebih garing, jadi lebih enak kalau buat saya buat campuran umpan karena tidak terlalu basah ya. Kalau basah tuh umpan biasanya cepat basi. Ini kita coba pakai ini. Kemudian ada juga kita pakai keju. Saya pakai 2 potong ya. Kalau kalian biasa beli keju Kraft yang saset tuh, kan ada tuh keju Kraft yang saset harganya kalau nggak salah 5 ribuan. Nah itu cukup pakai satu aja. Di sini saya berhubung ini ada keju potong, jadi saya pakai 2 kejunya. Oke. Lalu kemudian ada juga saya pakai paikin. Ya, ini paikin yang biru. Paikin yang biru ini aromanya lebih kental ke ubi kali ya, teksturnya kayak ubi-ubi gitu. Oke, kemudian saya juga pakai butter. Ada butter ya. Nah, butter ini bisa diganti sama Wisman. Biasanya kalau di toko-toko pancing nih dijualnya seharga Rp2.000 ya. Saya biasa menggunakan putih telur buat mengkukus ya. Ini putih telur. Nah, sebelumnya saya sudah beli kroto, ada sekitar 20.000 saya beli. Lalu kemudian saya kukus, saya masukkan ke dalam plastik dan saya kasih air panas. Jadi biar krotonya matang. Berharapnya krotonya tidak cepat basi. Itu aja buat umpan ya. Nanti kita masukkan terakhir. Oke. Nah, sekarang kita coba mulai garap dulu ya, satu-satu. Saya biasa mengolah semua ini di dalam satu plastik. Jadi plastik yang 1 kilo atau plastik 2 kilo. Lalu kemudian seluruhnya dimasukkan ke dalam plastik ini jadi satu. Ya, kita mulai aja. Yang pertama saya masukkan pertama-tama adalah biasanya susu. Tunggu, saya ambil baskom satu lagi. Oke. Kita masukkan susu ya, ini susu Denko nya kita masukkan. Oke, selanjutnya kita masukkan juga santannya. Santan kita masukkan juga satu persatu ya, kita masukkan agar semuanya bisa tercampur dengan rata. Dan saya suka di mengolah umpannya di dalam satu buah plastik, kantong plastik, biar nggak kotor ya, biar tidak banyak kotoran. Dan juga biasanya kita ngaduknya lebih mudah sih kalau di dalam gitu. Nah, saya sekarang masukkan untuk butternya, kita buka dulu butternya. Oke. Butter ini juga bisa digantikan dengan Wisman ya. Kemudian
Saya masukkan dulu parut ya, jadi satu itu kejunya kita parut jadi satu. Oke. Nanti kalau sudah jadi nih aromanya bakal amis gurih. Oh iya, saya lupa satu lagi bahan yang belum saya masukkan, tuna kaleng ya. Tuna kaleng belum saya masukkan. Dan biasanya tuna kaleng itu saya pakai setengah. Tapi karena umpannya nanti mau saya kasih pengerasnya agak banyak, jadi saya masukkan satu kaleng ya, satu kaleng saya masukkan. Kemudian juga nanti misalkan kalau misalkan teman-teman juga mau, kan suka ada di toko-toko pancing tuh yang tuna eceran ya. Nah itu juga bisa dipakai, tuna eceran. Beli aja satu, kalau nggak salah harganya sekitar 5 ribuan. Beli satu aja, kemudian kalian bisa masukkan juga dalam campuran umpannya. Nah, untuk terakhir kita parut paikinnya ya. Paikinnya kita parut. Saya sih berharap umpan ini bisa makan ya, bisa disukai di empang-empang dekat wilayah kalian juga, karena di saya ini, di sekitaran lingkungan saya, umpan ini sangat mujarab nih, terutama buat ikan-ikan besar ya, ikan babon. Jadi lumayan cukup makan sih, lumayan cukup disukai aromanya. Nah, kalau sudah semua adonan sudah tercampur jadi satu ya. Nah, kita tinggal masukkan tuna kalengnya. Sebentar, saya ambil tuna kalengnya dulu. Nah, tuna kaleng ini kita pakai semua ya, sama minyak-minyaknya, karena minyaknya itu biasanya bagus juga buat memancing ikan ya. Jadi ikan tuh biasanya ngelihat percikan-percikan ada minyak-minyak di dalam air tuh dia akan datang biasanya. Oke, saya coba aduk dulu. Saya akan ambil satu baskom lagi. Oke, saya masukkan semuanya ya, tunanya. Saya singkirkan dulu. Kemudian kita haluskan dulu tunanya, tapi kalau saya memilih tidak terlalu halus, karena biar pada saat umpan nanti ada di dalam air, rontok di dalam air, itu masih ada bulir-bulir umpannya yang akan membuat ikan itu berkumpul di dalamnya ya. Jadi saya coba agak haluskan dulu sedikit. Oke, tunanya sudah halus, sudah tercampur semuanya tunanya. Ya, kita tinggal masukkan saja. Dan baskom yang tadi bekas mengaduk tuna, jangan dibersihkan terlebih dahulu, karena nanti bisa buat mengaduk sekalian umpannya ya. Jadi aroma tunanya masih bisa tercampur. Sayang kan? Tuh, masih ada sedikit-sedikit. Oke.
kita masukkan ya. Nah, buat teman-teman yang biasa pakai daun pandan, bisa dimasukkan juga daun pandan di sini ya. Oke. Untuk terakhir kita akan masukkan putih telurnya ya. Untuk terakhir kita akan masukkan putih telurnya. Oke. Nah, kenapa saya suka pakai plastik ya? Karena gini, kalau pakai plastik tuh tangan kita nggak terlalu kotor. Nah, sudah ya, sudah campur semuanya, Sekarang kita aduk jadi satu. Kita aduk jadi satu ya semuanya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, bulir-bulir keju, bulir-bulir tunanya masih agak kasar ya, karena nanti bisa dihaluskan lagi setelah dikukus. Oke, kalau teman-teman semua suka pakai pandan, silahkan pakai pandan. Baunya udah enak banget nih. Oke, jadi nah setelah ini kita kukus dulu kurang lebih sekitar 10 menit sampai 15 menit ya, sampai dia tidak menempel lagi pada plastiknya. Setelah itu kita bisa anggap dia matang. Sudah jadi, kukusannya sudah tidak menempel. Saya coba aduk jadi satu. Saya sudah tuangkan ke sini ya tadi ya. Oke. Baunya luar biasa. Pengerasnya ya, saya tadi pakai raja udang ya. Pengerasnya saya pakai raja udang. Pengeras dimasukkan sedikit demi sedikit ya. Nanti kalau sudah tidak terlalu keras, nah baru umpannya udah jadi. Ini sudah agak keras umpannya ya. Kemudian kita masukkan krotonya. Oke. Untuk ngaduknya kroto, kalau sudah dimasukkan jangan terlalu ditekan, karena biar krotonya tidak hancur ya, agak sedikit diaduk-aduk secara halus aja, secara mengambang adukannya. Ya. Nah, ini sudah jadi umpannya, sudah siap pakai. Baunya gurih banget. Ya, umpan sudah jadi, sudah matang, sudah pulen. Ya. Saatnya kita coba diempang. Yuk.